Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup terdengar jelas? Terdengar, Bapak. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang pada pagi hari ini sudah bersama Pak Kepala, Pak Henry Gunawan, untuk bersama-sama mengikuti pembukaan capacity building, ya, peningkatan kapasitas pegawai. Nah, ini saya kira satu hal yang bagus. Kemudian tidak lupa juga, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini semuanya tentunya dalam keadaan sehat walafiat, yang hadir di ruang atau yang hadir di Hotel Sol Marina, ya, Sol Marina ini. Mudah-mudahan sehat selalu, dan setelah capacity building, selain sehat juga tambah ceria gitu kan. Jadi harus diawali pagi itu dengan ceria, walaupun jangan lupa sarapan, ya. Nah, dengan ceria. Baik, Bapak Ibu sekalian, nah kenapa sih kita pertama-tama harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata kalau saya pikir kita ini sebenarnya sudah di awal hidup di dunia sudah diberikan kekayaan yang luar biasa, dan sama semua. Keadilan itu justru kita terima ketika kita baru lahir. Sama-sama diberikan kekayaan yang luar biasa, yang mungkin saat ini pun kita tidak menyadari gitu. Kita tidak menyadari. Kekayaannya itu apa? Kekayaan yang pertama itu adalah waktu. Coba kalau tidak ada waktu, kita tidak bisa ngapa-ngapain itu. Pak Henry itu kalau nggak punya waktu, bagaimana mau tanda tangan surat itu nggak bisa kalau nggak ada waktu. Mau bertemu Bapak Ibu sekalian di hotel ini, kalau nggak ada waktu, nggak bisa juga. Gitu. Artinya kekayaan pertama itu waktu. Nah, kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, itu yang akan menentukan detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari, minggu demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, apa yang kita peroleh saat ini. Jadi kalau misalnya saat ini Bapak Ibu diberikan kesehatan yang luar biasa, itu artinya di masa lalu Bapak Ibu detik demi detik, jam demi jam, hari demi harinya digunakan untuk melaksanakan hidup dengan cara pola hidup sehat, makannya teratur, istirahat teratur, dan sebagainya. Tapi kalau yang tidak menggunakan, memanfaatkan waktu itu dengan baik, mungkin beda kondisinya. Nah, ini tentunya hal ini menjadi salah satu, baru satu saja itu, waktu. Belum lagi semua yang melekat pada diri kita, kesempatan. Tidak semua orang dapat kesempatan yang sama. Gitu. Itu artinya kita diminta untuk bisa menentukan atau memilih kesempatan dengan baik. Yang pertama itu, karena ini suasananya adalah suasana menjelang capacity building, tentunya momen di awal tahun ini sangat bagus itu. Sangat bagus, karena apa? Karena di akhir tahun nanti refleksinya akan kita lihat apakah berdampak atau tidak, dan Pak Henry pasti akan memantau itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, selain ada beberapa kebijakan, mungkin yang pertama ingin saya sampaikan kaitan dengan capacity building ini, bahwa kita sekarang kan hidup di era global, era yang tidak dibatasi oleh jarak dan waktu, gitu. Tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Artinya ketika kita tidak bisa mengelola dengan baik, maka waktu dan kesempatan kita ya akan habis sia-sia. Nah, bukti bahwa kita tidak dibatasi oleh jarak dan waktu ya saat ini. Kalau mungkin ini tidak pandemi dan teknologi belum mendukung, mungkin saya nggak bisa bertemu, bersilaturahmi dengan Bapak Ibu secara virtual. Gitu. Walaupun saya di Jakarta, Bapak Ibu ada di Bangka Belitung sana gitu ya. Artinya jarak ini sudah tidak menjadi kendala. Waktu sudah tidak menjadi kendala. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Mungkin rapat-rapat sampai malam. Nah, ini tapi harus dikelola dengan baik. Nah, apa yang dibutuhkan bagi kita
Kita kan masing-masing katanya pemimpin ya, kita sebagai masing-masing pemimpin, walaupun di situ ada pimpinannya Pak Kepala, tapi masing-masing kan menjadi pemimpin juga gitu. Artinya perlu setiap pegawai itu memiliki elemen dasar pada kepemimpinan apa istilahnya era 5.0. Kalau kemarin kan revolusi industri 4.0. Kepemimpinan ini kepemimpinan 5.0. Apa saja yang harus dimiliki? Yang harus dimiliki yang pertama, pemimpin itu harus memberikan inspirasi. Memberikan inspirasi. Jadi mampu membangkitkan dan memberikan inspirasi. Bagi siapa? Bagi dirinya sendiri maupun bagi yang dipimpin. Yang kedua adalah bisa memotivasi, memberikan dorongan, memotivasi. Nah, mungkin memberikan penghargaan, memberikan pujian. Nah, motivasi ini banyak hal, tidak harus berupa material ya. Bisa saja motivasi, memberikan motivasi ini bisa non material. Kemudian melayani. Nah, ini yang menjadi tugas ataupun mungkin bobotnya juga besar ini bagi Bapak Ibu yang ada di UPT, karena harus melayani sekian sekolah yang ada di lingkungan provinsi Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya sekolahnya, bukan hanya gurunya, tapi juga masyarakat maupun lembaga-lembaga yang terkait. Yang keempat adalah memberdayakan. Jadi pembentuk pemberdayaan. Jadi tidak ada pegawai di satu instansi, di LPMP Bangka Belitung, yang tidak berkontribusi terhadap kinerja lembaga, karena semuanya merupakan hasil dari kolaborasi sinergi antar pegawai. Yang kelima, mentoring, memberikan pendampingan, memberikan bantuan, ya, memberikan mentoring itu sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas berdasarkan pada kemampuan individu dan kesulitan masing-masing, sehingga tidak ada pegawai yang mengalami kesulitan berkelanjutan yang akhirnya mengganggu kinerja organisasi. Nah, saya kira penting itu harus digali supaya tumbuh dan berkembang pada setiap pegawai, yaitu memberikan inspirasi, memotivasi, melayani, namanya kayak mentoring teman sejawat. Jadi saling memberikan, saling bertukar ilmu pengetahuan dan pengalaman. Nah, yang berikutnya, saya sedang mendengar Pak Hendri tadi sudah menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan tugas LPMP untuk melakukan pemetaan mutu 2020 dengan pendekatan EDS sudah dilakukan dengan baik, dan memang mungkin ya tidak bisa 100%. Terhadap sekolah yang sudah teridentifikasi tutup, ini kalau selama ini masih berhenti pada informasi, oh sudah tutup, sudah. Misalnya ada 5 sekolah tutup nih SD. Nah, mungkin kita bisa menindaklanjuti, kira-kira yang selama ini sekolah atau dilayani sekolah tersebut, muridnya dilempar kemana? Jadi misalnya di desa Nah, jadi mudah-mudahan penutupan sekolah ini bisa juga ditradisikan untuk mulai dari Pak Hendri nih, LPMP Bangka Belitung melaporkan tahun ini ada sekian sekolah yang tutup di sekolah ABC di desa ini, dilaporkan ke Pak Dirjen, sehingga nanti kita bisa apa sih istilahnya menganalisis penyebab tutupnya itu apa. Oh ternyata nggak dapat murid, baik itu sekolah swasta ataupun negeri. Kemudian penduduk usia sekolah yang ada di situ dilayaninya di mana, kita tahu. Artinya bisa men-tracing juga ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, EDS tahun 2020 ini memang menjadi kegiatan akhir yang menggunakan pendekatan pengisian formulir seperti yang sudah Bapak Ibu sampaikan melalui aplikasi. Jadi sistem penjaminan mutu 2020
ini dalam posisi transisi untuk berubah, transisi untuk ke hal yang baru. Nah, pembaruan ini tentunya akan menyesuaikan dengan rancangan tugas dan fungsi UPT, yaitu yang nanti akan diberi nama Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan, untuk kinerja yang lebih baik, yang lebih meningkat, yakni memberikan fasilitasi, memberikan pendampingan, memberikan advokasi kepada daerah dan sekolah, sehingga terjadi satu upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan, secara lebih spesifik nanti tugasnya, pada upaya peningkatan mutu, sehingga pengukurannya kalau di daerah tersebut mutu tidak meningkat, artinya ada upaya-upaya yang tidak efisien, yang tidak efektif. Nah, peningkatan mutu ini, ya, upaya peningkatan mutu yang menggunakan pendekatan pemenuhan 8 standar di bidang pendidikan, ya, 8 standar ini, nanti kan dari 8 standar ini akan dibuat semacam alat ukur, dikonversi masuk pada kategori 5 dimensi, yang di situ terdiri dari menggambarkan output, menggambarkan input, dan menggambarkan proses. Nah, sebagaimana Bapak Ibu juga sudah mungkin informasinya sudah diketahui, bahwa mulai tahun 2021, EDS yang pakai aplikasi itu mau diganti apa? EDS yang pakai aplikasi itu nanti kita menggunakan pengukurannya dengan menggunakan sumber data yang ada, itu sumber data yang ada, dan sumber data yang sedang, dan sumber data yang sedang disiapin instrumennya oleh berbagai unit kerja yang terkait, terutama unit utama Direktorat Jenderal Paudasmen, Direktorat Jenderal GTK, kemudian Direktorat Jenderal Vokasi, Kemenak, kemudian dari Kemendagri. Data-data tersebut diambil dari sumber-sumber yang berbeda-beda, sehingga nanti akan terkumpul sebuah data mart ataupun seperti mall data gitu ya. Nah, itu yang akan kita gunakan untuk membuat mapping yang dapat menghasilkan yang disebut dengan rapor satuan pendidikan dan rapor pendidikan daerah. Nah, ini menjadi produk baru yang bisa memberikan gambaran terhadap kualitas pendidikan di setiap satuan pendidikan maupun daerah, dan juga sejauh mana peningkatan setiap tahunnya itu terjadi. Nah, jadi nanti pendekatannya akan berbeda, dan tugas kita di Direktorat Jenderal Paudasmen yang kemudian di daerah nanti menjadi tugas fungsinya juga Bapak Ibu sekalian adalah mengawal bahwa data-data yang digunakan untuk mengukur capaian, untuk mengukur capaian mutu, ya, untuk mengukur capaian mutu yang nanti tertuang di dalam rapor satuan pendidikan dan rapor pendidikan daerah, itu dikawal sebaik mungkin. Apa sumber data yang dari kita yang harus dikawal? Yang pertama adalah data dari asesmen nasional, yaitu asesmen kompetensi minimal literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi data-data tersebut harus ada gitu. Pertama harus ada dulu datanya. Bagaimana agar datanya ada? Agar datanya ada, sekolah, ya, murid, guru, dan semua sivitas yang ada di sekolah itu harus siap untuk mengikuti AN. Memastikan SD, SMP, SMA, kemudian SD, SMP, SLB gitu ya. Seluruh jenjang di Paudasmen itu agar siap mengikuti asesmen nasional sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling mudah kami contohkan misalnya nih, SD di Bangka Belitung, katakan ada 400 sekolah. Nah, jadi
Pak Hendri dan teman-teman harus sudah mapping nih dari 400 SD ini yang secara infrastruktur sudah siap mana saja. Kan AN ini kan pendekatannya daring ya, online. Jadi harus ada kesiapan sarana prasarana yang memadai. Yang pertama memiliki TIK. Kalau tidak memiliki TIK, dia bisa ikut assessment di mana. Artinya kesiapan itu, kesiapan secara infrastruktur, juga kesiapan secara substansi. Nah, kesiapan secara infrastruktur apa? Alat TIK, jaringan internet, kemudian apalagi sumber-sumber bahan untuk guru maupun siswa. Ini kan infrastruktur. Karena sistemnya apa? Sistemnya nanti acak ya, untuk semua sekolah, tapi hanya untuk siswa kelas 5 untuk SD, dengan peserta dipilih secara acak by system. Dan itu yang membedakan antara ujian nasional dengan asesmen nasional. Jadi kalau ujian nasional itu kan dilakukan untuk akhir jenjang dan semua murid harus ikut dan itu menentukan kelulusan dan tidak lulus. Kalau asesmen ini dilakukan untuk kelas 5, tidak semua murid, ya, tetapi ada maksimal, setiap sekolah maksimal 35 murid gitu ya, untuk SD. Kemudian kalau muridnya 25 ya 25-nya ikut. Kalau muridnya 100 ya hanya ikut 35 siswa saja. Dan ini datanya digunakan sebagai basis yang digunakan untuk mengetahui tingkat kualitas satuan pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data. Jadi data assessment itu akan digunakan untuk membuat perencanaan perbaikan mutu nanti. Nah, kalau 2021 pelaksananya kapan? Tahun 2021 akan dilaksanakan di bulan Oktober untuk semua jenjang, di bulan Oktober. Hasilnya kapan diperoleh? Hasilnya diperoleh di bulan Desember. Lalu untuk perencanaan 2022 menggunakan apa nanti? Untuk perencanaan 2022 yang menggunakan data mutu yang Bapak miliki tahun 2020. Jadi data mutu 2020, tugas pertamanya adalah menyelesaikan itu sebaik-baiknya, termasuk terutama adalah menyampaikan laporannya dan rekomendasinya seperti apa. Karena itu menjadi rapor mutu terakhir edisi EDS. Ke depan pengukuran mutunya sudah berubah. Jadi yang pertama tadi kesiapan AN antara lain melihat secara fisik, infrastrukturnya berapa sekolah yang siap. Infrastrukturnya berapa sekolah. Yang tidak siap bagaimana? Yang tidak siap harus dikoordinasikan dengan direktorat terkait maupun dengan pemerintah daerah setempat. Bagaimana caranya, solusinya agar sekolah yang secara infrastruktur itu tidak siap, tetapi tetap asesmen nasionalnya bisa mengikuti. Yang kedua adalah kesiapan secara substansi. Jadi pendekatan-pendekatan pembelajarannya apakah sudah mengarah kepada peningkatan kompetensi literasi dan numerasi siswa, pengembangan karakter, dan juga pengkondisian lingkungan belajar. Kenapa yang akan kita ciptakan adalah pelajar Pancasila. Yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebangsaan global, mandiri, berpikir kritis. Nah ini parameter-parameter itu harus bisa tergambar nanti dari perolehan asesmen tersebut. Oleh karena itu memastikan juga bahwa proses pembelajaran yang saat ini pada kondisi pandemi ini bisa nggak memenuhi parameter-parameter untuk diukur nanti pada asesmen nasional. Yang kemudian yang kedua, sumber data yang kedua yang menjadi tanggung jawab kita adalah Dapodik. Sumber data kedua yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Paudaspen adalah Dapodik. Nah, kalau selama ini masih ada sekolah ataupun operator Dapodik ataupun kepala sekolah yang masih mengabaikan, artinya belum memberikan perhatian penuh terhadap Dapodik, ya perlu mendapatkan pembinaan, pendampingan secara berkelanjutan. Yaitu mengawal Dapodik agar terisi dengan benar, sesuai dengan kondisi real.
sesuai dengan kondisi real, lengkap ya, lengkap itu artinya semua form diisi, dan memang sesuai dengan kondisi terkini. Artinya selalu ada pembaharuan. Karena selain tadi asesmen nasional, yang akan menjadi sumber data mutu, capaian mutunya itu dari Dapodik. Nah, kemudian ini yang di lingkup Direktorat Jenderal Pawardasmen. Nah, dari GTK apa? Dari GTK itu terkait dengan platform digital guru dan kepala sekolah, di mana di situ nanti akan kelihatan selain kualitas mengajar guru, juga bagaimana guru itu berupaya untuk meningkatkan kompetensi dengan mengakses sumber-sumber belajar yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal GTK melalui platform digital guru dan kepala sekolah. Jadi guru merupakan pionir untuk pembelajaran sepanjang hayat, sehingga mereka selalu update terhadap kondisi-kondisi terkini, isu-isu di dalam proses pembelajaran. Nah, jadi itu antara lain beberapa sumber data yang harus dikawal kualitasnya selain selain dari asesmen nasional dan Dapodik, juga dari profil dan kinerja guru. Nah, ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, selain dari perubahan dari sistem penjaminan mutu yang sekarang ini pada masa transisi, juga beberapa hal lain terkait dengan beberapa kebijakan yang sedang berjalan itu, termasuk di dalamnya adalah program sekolah penggerak. Ini tentunya harus tersosialisasi juga kepada seluruh pegawai LPMP, harus paham gitu ya. Program sekolah penggerak itu apa? Di Bangka Belitung sasarannya ada berapa, kabupaten mana saja, jenjang SD di mana. Nah, ini karena program sekolah penggerak ini merupakan program transformasi pendidikan ya, baik dari sisi pembelajaran maupun dari sisi peningkatan mutunya. Jadi itu nanti akan menjadi piloting untuk perubahan-perubahan paradigma pembelajaran maupun cara-cara peningkatan mutu untuk menjadi sekolah yang mampu menciptakan pelajar Pancasila. Jadi ada program-program yang memang perlu dikawal secara berkelanjutan. Makanya kan tugas fungsinya akan bergeser, bukan hanya sosialisasi, tapi untuk memberikan pendampingan dan fintech secara berkelanjutan sampai program tersebut benar-benar berjalan, terinternalisasi di daerah dan dijalankan dengan baik. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir ini mungkin ya, terkait dengan kondisi pandemi, tetapi kita didorong untuk segera menyiapkan PTM gitu ya. Bagaimana agar daerah dan sekolah itu siap menjalankan pembelajaran tatap muka yang aman, dengan cara bergiliran dan sebagainya. Karena apa? Karena ternyata kita secara ilmiah maupun secara kasat mata bahwa pembelajaran dari rumah ini akan berdampak kepada penurunan prestasi siswa ya. Contohnya, kecuali yang mungkin gurunya sangat ahli dalam memanfaatkan atau membuat skenario pembelajaran di rumah. Saya ambil contoh misalnya bidang olahraga itu penting bagi anak ya, olahraga. Karena anak masih masa pertumbuhan. Tapi untuk pelajaran olahraga secara daring itu sebenarnya kan, tapi sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik begitu mungkin sudah ada guru ataupun sekolah yang menggunakan semacam portofolio siswa dalam belajar olahraga, dalam aktivitas olahraga. Ya, misalnya kalau pembelajaran tatap muka kan seminggu 2 jam itu, nah bisa jadi itu kan nggak mungkin olahraga melalui Vicon. Bisa juga sih olahraga melalui Vicon, senam sekali, tapi kan tidak setiap hari, tidak bisa setiap hari. Nah, ini berupa penugasan-penugasan aktivitas rutin di rumah ketika PDR ini melalui olahraga mungkin juga bisa ditingkatkan. Tapi ada juga yang lain, tentunya pembelajaran yang lain itu kita khawatir akan terjadi yang disebut dengan learning loss itu ya, maupun literasi loss.
Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan sebagai langkah terobosan, yakni mempersiapkan pembelajaran tatap muka yang aman melalui mitigasi risiko ketika PTM dilakukan. Kemudian mensosialisasikan terus-menerus tentang PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Yang kedua, tentunya memberikan penguatan terhadap pembelajaran yang bisa meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi siswa. Dan yang terakhir, kerjasama dengan daerah dan lingkungannya agar bisa mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur daerah yang dimiliki oleh lembaga lain ya, seperti Kominfo, mungkin dari Orari, mungkin dari TV lokal dan sebagainya untuk bisa memberikan fasilitasi agar pembelajaran dari rumah yang selama ini masih berlangsung itu bisa dilakukan untuk mengoptimalkan hasil pembelajaran pada diri siswa. Saya kira itu hal-hal penting yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf tadi lupa menyampaikan salam dari Pak Sesdijen karena waktu yang bersamaan ada kegiatan juga, daring juga sama gitu ya, sehingga tidak bisa join double gitu ya. Nah, ada kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya tidak ada apa ya, tidak ada gading yang tak retak ya, tidak ada gading yang tak retak. Ya, ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya saya akhiri dengan membuka acara ini secara resmi dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Capacity Building LPMP Bangka Belitung dengan resmi kita nyatakan dimulai.